Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Ta'ala dari segala penyakit, baik berupa fisik atau zahir maupun berupa psikis atau batinnya kita. Terlebih kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk lebih ekstra menjaga fisik kita, menjaga batin kita agar tetap sehat, baik secara fisik maupun batin. Tentunya hal itu membutuhkan energi. Bicara energi, energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang bermakna kerja. Sedangkan menurut istilah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Tentunya dalam dunia ini energi tersebar atau tersimpan pada seluruh materi-materi yang disebut sumber energi. Sumber energi akan saya bagi menjadi dua secara umum, dari alam dan dari dalam diri kita sendiri yaitu manusia. Dan dari alam pun terbagi dua, yang bersifat materi nampak oleh mata dan bersifat imateri yang tak tampak oleh mata tapi dapat kita rasakan. Yang pertama bersifat materi. Satu, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan ini. Quran surat Yunus ayat 5. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Berikutnya adalah air. Kita tahu air merupakan sumber energi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita, karena kita semua butuh air. Quran surat Al-Anbiya 30. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy afala yu'minun." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Jadi kehidupan ini yaitu manusia, hewan, tumbuhan, serta barang-barang yang terkecil pun tumbuh berasal dari air. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Quran surah Thaha nomor 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta." Dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Seperti kita ketahui, ya, kita hidup di dunia ini diiringi dengan semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuhan itu bermanfaat, baik dari akarnya, batangnya, cabangnya, daunnya, bunganya, bahkan sampai buahnya. Kita butuhkan karena itu bagian dari sumber energi kita. Berikutnya, sumber energi dari alam yang bersifat imateri yang tak tampak oleh mata namun dapat kita rasakan, yaitu imateri. 1. Udara. Quran surat Ar-Rum ayat 46. Allah berfirman, "Wa min ayatihi ayyursilar riyah mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu Allah adalah
bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kita setiap saat lepas dari angin, apa buktinya? Kita nafas, bukan itu angin, ya. Inilah merupakan sumber energi yang dari alam. Berikutnya, sumber energi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu manusia. Sama, sumber energi dari manusia bersifat dua sifat. Yang pertama bersifat fisiologis, fisik, yang nampak oleh mata kita. Yang kedua bersifat fisiologis, yaitu bersifat kejiwaan yang tak nampak namun dapat kita rasakan. Sumber energi berupa fisiologi bersifat fisiologi, yaitu satu, jantung, atau dalam bahasa Arab disebut kolbun. Jadi secara bahasa, ya, kolbun itu bermakna bukan hati, tapi jantung. Lihat kamus-kamus. Sama-sama kita ketahui, jantung merupakan pensupport atau pengasuh energi terbesar dalam diri kita. Tanpa jantung, darah, udara tidak akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, jantung merupakan sumber energi kita. Kita tidur pun jantung tetap bergerak. Berikutnya, energi yang bersifat psikologis, yang tak nampak oleh mata namun dapat kita rasakan, yang bersifat kejiwaan. Ya, tentunya semua tahu kan, yang membuat jantung bergerak itu apa? Ya, itulah namanya roh. Tanpa roh kita bangkai, tanpa roh kita mayat, tanpa roh kita jenazah. Ya teman-teman sekalian, roh ini merupakan sumber energi yang paling dahsyat, paling besar dalam diri kita. Sebelum saya jelaskan roh, kapan roh itu dimasukkan dalam tubuh manusia? Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Di situ dikisahkan, ya, proses penciptaan manusia yang berawal dari nutfah. Nutfah itu nama lainnya dari sperma atau sel sperma, yang dengannya berproses menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel pada rahim. Setelah menjadi segumpal darah, berikutnya berkembang menjadi mudghah atau dinamakan segumpal daging. Dari sinilah mulai berkembang membentuk seperti manusia segalanya, disebut idhaman, tulang belulang. Berkembang menjadi manusia yang sempurna. Kira-kira umur 1 sampai 4 bulan, ya. Bayi umur 4 bulan, maka disitulah mulai ditiupkan roh oleh Allah. Quran surat As-Sad ayat 72. Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan, maksudnya kusempurnakan bentuk bayi itu seperti manusia, ya, dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Allah maksudnya. Teman-teman sekalian, ketika sudah tertiup roh, maka dia bisa bergerak tumbuh sampai siap lahir ke dunia. Kedua potensi sumber energi ini, baik yang dari alam maupun dalam diri tubuh kita, sama-sama berperan penting. Yang mana kita tahu di alam sumber energi terbesar adalah matahari, dan semuanya juga penting. Dalam tubuh kita yang menjadi sumber energi terbesar adalah roh.
Bicara soal roh, ya, ini ya. Roh itu sumber energi yang bagian darinya adalah dinamakan kolbun atau hati. Bedanya kolbun yang di sini itu fisiknya berupa jantung, tapi roh di sini bersifat psikologis, yaitu perasaan kita. Kita senang, sedih, di sini tempatnya di kolbun. Di kolbun ini atau hati ini dipengaruhi oleh yang namanya nafsun. Nafsun berarti jiwa. Jiwa di sini atau nafsu di sini cenderung pada dua hal. Satu, kebaikan. Dua, keburukan. Jadi yang membuat kita senang, sedih itu dari nafsu ini. Sehingga nanti dari nafsu ini akan turun kepada aklun atau akal. Jika hatinya baik, maka dia akan berpikir baik. Jika dia berpikir baik, maka perbuatannya juga baik. Kebalikannya, jika hatinya buruk karena nafsu buruk, ya, maka turunannya akalnya akan berpikir buruk. Jika dia sudah berpikir buruk, maka perilakunya juga buruk. Itulah bagian dari roh, yaitu potensi roh itu satu, kolbun, hati. Kedua, nafsun. Ketiga, aklun. Kedua sumber energi ini, baik dari alam maupun dari manusia, sama-sama berperan penting sekali dalam hidup kita. Dari alam, sumber energi yang paling besar adalah matahari, dan ini juga penting semuanya. Dari manusia, sumber energi yang paling besar adalah roh. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana caranya menggabungkan antara potensi sumber energi dari alam sama dalam diri kita menjadi satu, menjadi sumber energi yang terbesar dan dahsyat? Bagaimana caranya? Baik, di sini akan saya jelaskan. Kita coba dulu. Hadis Arba'in Nawawi nomor 6 bagian akhir berbunyi, ala inna fil jasad al mudghah idza salahat salahal jasadul kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia terdapat al-mudghah. Al-mudghah, segumpal daging, ya, segumpal daging. Idza fasadat, idza saluhat, ketika benar, ketika bagus, maka ini juga bagus. Idza salahat jasadu kullu. Jika segumpal darah ini bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh kita. Kedua, idza fasadat, jika rusak, jika ini rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbun. Ala wahyal qalbun. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Loh Pak, hati ini apa maknanya? Nah, hati di sini sudah beda maknanya. Dia di sini mengandung makna fisik, yaitu jantung, juga mengandung makna psikis, yaitu perasaan kita, hati kita, jiwa kita. Nah, di sinilah kuncinya, yaitu qalbun. Qalbun ini kuncinya. Bagaimana supaya qalbun ini atau hati kita baik? Ingat, hati terpengaruh oleh nafsu yang cenderung pada baik atau buruk. Sekarang tugas kita bagaimana hati supaya tenang, karena hati ini pengaruh ke seluruh tubuh kita. Ya, Quran surat Ar-Ra'd
ayat 28 yang berbunyi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sekali lagi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Kata kuncinya, rumusnya zikir. Tatma'innu atau tumanina atau artinya tenang. Zikir tenang. Jadi kunci untuk membuka sumber energi yang dari alam, yang dari kita, yaitu zikir. Untuk apa? Untuk tenang. Kebalikannya, supaya terbuka, maka tenanglah. Supaya zikirnya bisa. Ini mutlak sekali. Teman-teman sekalian, ingat, di hati ada nafsu. Nafsu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Nafas udara masuk, itulah nafas, itulah nafsu. Dan kuncinya di sini ternyata bagaimana kita mengolah nafas, mengolah hati dengan zikir. Lalu bagaimana caranya supaya dengan kita mengolah nafas dan mengolah zikir supaya sampai hati tenang, menjadi pemantik untuk mendapatkan energi yang luar biasa. Bagaimana caranya teknisnya? Tunggu kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.